Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Itang Tirta, selaku host Kembara Sunyi. Kali ini saya tidak akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya, tapi saya akan menceritakan tentang pengalaman dari teman kita yang kemarin sudah ngirim email di kembarasunyi2020@gmail.com. Ada yang unik dari pengalaman teman kita ini. Yang pertama, bahwa dia mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal melalui chat WA. Ceritanya berawal dari dia adalah seorang yang mempunyai bisnis rental barang-barang outdoor seperti tenda, tas keril, sepatu gunung, dan lain-lain. Dia sudah menggeluti usaha ini sekitar 2 tahun berjalan. Selama dia menjalankan bisnisnya ini, seringkali dia ditipu oleh konsumen. Seringkali tenda disewa, kemudian tidak kembali. Jadi seringkali barang-barang yang disewa oleh klien ini tidak kembali atau ditipu, dilarikan. Nah, satu kali dia mengalami kejadian di mana ada seorang penyewa yang menyewa tenda, tas, sepatu, dan lain-lain dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian alat-alat ini tidak kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Ya, tentunya si pemilik usaha ini akhirnya curiga juga kan, jangan-jangan kejadian yang pernah dialami itu kejadian lagi gitu. Maka dari itu dia seringkali inisiatif untuk melakukan atau cek keberadaan alat-alatnya melalui WA atau telepon dengan cara direkam secara capture screen ya, atau perekaman layar gitu. Nah, dia sering melakukan itu karena untuk pertanggungjawaban di pihak berwajib bahwa itu sebagai bukti alat perekaman layar itu. Nah, kali ini ketika dia mengalami permasalahan ini, dia coba chat melalui WA. Awalnya seperti itu, cuman dari pihak yang menyewa tidak ada tanggapan. Lalu kemudian dia mulai curiga, jangan-jangan alatnya ini dilarikan gitu kan. Dari kecurigaan itu akhirnya si yang punya usaha rental peralatan ini akhirnya punya inisiatif untuk telepon gitu kan. Telepon dengan cara sudah mulai di perekaman layar, sudah dimulai screen capture ya namanya di WA. Jadi di situ bisa dilihat ada telepon dan chat WA dengan si penyewa tenda. Nah, seperti apa kronologisnya atau seperti apa ceritanya sampai dia bisa mengaku berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Beliau mengirimkan rekaman layar itu pada kami Kembara Sunyi. Coba kita cek bareng-bareng. Nah, jadi di sini dengan dimulai si Mas ini yang menyewakan tenda ini bilang, "Halo Mas," dia chat ke yang nyewa tenda dong. "Halo Mas, mau info dong Mas," ping 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 gitu kan. Belum ada jawaban.
Ini dia sudah mulai merekam layar. Nah, dia udah mulai telepon nih. Dia mulai telepon. Nggak diangkat kayaknya. Dia telepon di yang nyewa tenda itu kan. Dia udah curiga dari awal, jangan-jangan tenda ini dibawa lari, nggak kembali itu. Makanya dia dibikin perekaman layar gitu kan. Ya di telepon ini. Di sini kita bisa lihat telepon. Ini nggak diangkat, dimatiin. Ditelepon lagi untuk yang kedua kalinya. Telepon lagi. Tetap nggak diangkat kayaknya. Nggak diangkat. Dimatiin akhirnya. Nah, ini dia coba chat lagi. Mas. Ini. Maaf. Kita dari menyebutkan itunya. Menyebutkan usahanya. Dia mencoba konfirmasi ke yang nyewa itu tadi kan. Mau sekedar info lah ini. Dia nyoba chat, belum dibalas soalnya. Mau sekedar info. Nah, ya dihapus lagi. Ini. Sewanya sudah melebihi waktu dari ketentuan. Nah, ini dia coba memastikan pada yang nyewa bahwa sewanya sudah melebihi batas waktu yang seharusnya 5 hari, 7 hari enggak kembali-kembali barangnya gitu loh. Nah, kira-kira mau nambah hari kah? Nah, si yang punya alat ini mau memastikan kalau memang mau nambah, konfirmasi dulu, nanti uangnya bisa transfer kemudian hari gitu. Kira-kira mau nambah hari kah? Mohon infonya ya gitu maksudnya. Ternyata nggak balas-balas ini. Oh, ditelepon lagi nih sama yang punya alat, ditelepon lagi. Karena udah curiga banget kan. Nyewanya nggak hanya 1-2 tenda kayaknya. Ini coba di WA lagi sama dia. Mohon diangkat mas. Nah, gitu. Belum juga ada jawaban. Apa posisi masih di gunung kah? Nah, yang punya alat ini mengira, oh dihapus lagi kayak. Dihapus lagi. Pasti bingung ya yang kita sebagai yang menyewakan alat, terus alat kita nggak balik gitu kan. Sementara, oh ini ada typing. Maaf, dia balas ini. Yang nyewa tenda balas sih, maaf. Gitu aja. Maaf, mas. Gitu. Yang menyewakan tenda, aku telepon ya mas gitu. Ditelepon. Yang nyewa ditelepon. Telepon lagi. Oh, nggak diangkat ternyata. Nggak diangkat. Nah, dia konfirmasi lagi, angkat dong mas gitu. Karena kan udah bales, dipikir dia udah pegang HP kan. Ini centang 2 semua, berarti udah dibaca semua. Angkat dong mas gitu. Nah, ini yang nyewa typing lagi nih. Nulis sesuatu lagi. Maaf mas, sambil emot sedih gitu. Sambil emot sedih. Terus yang nyewain ini konfirmasi lagi, sudah turun ya mas. Maksudnya sudah turun dari gunung ya mas gitu maksudnya ya. Mulai balas, aku lagi bingung. Hah? Bingung. Ini dia balas lagi, rencana balik kapan tendanya mas gitu.
Nah yang jawabannya dia aku lagi bingung dibales bingung kenapa mas gitu kan. Bingung kenapa mas gitu dibalas seperti itu. Masih ngetik sesuatu dia typing. Bingung mas, cuman bilang gitu. Dibalas lagi, kenapa? Maksudnya bingungnya kenapa gitu kan. Dia balas cuman bingung. Bingung mas, kenapa? Belum ada balasan lagi. Maksudnya kan dia nyewa tenda, terus diminta tendanya kapan balik, dia cuman balas maaf, bingung. Ini dia ngetik lagi, dia lagi typing lagi. Nah, yang punya tenda bilang ada yang rusak kah tendanya, pikirannya kan seperti itu. Terus dia balas, aku nggak tahu lagi di mana sekarang. Hah? Bingung kan maksudnya, aku nggak tahu lagi di mana sekarang maksudnya. Dia ngetik lagi, bentar ya mas. Hah? Oke aman mas, siap. Oh mungkin yang punya tenda berpikir bahwa yang penting dia udah balesi gitu kan, udah menjawab chatnya. Oh dia balesin lagi, dingin banget di sini, dingin banget kan. Ada yang bikin aneh, dia bilang aku nggak tahu lagi di mana sekarang, dingin banget di sini. Terus yang penyewa, yang punya tenda bilang loh masih di gunung, maksudnya masih di gunung. Terus dia balas lagi maaf, cuman bilang itu aja. Jadi balasnya singkat-singkat dan nggak jelas gitu loh. Dia bilang loh masih di gunung karena berpikiran dingin, apa masih di gunung. Dia minta maaf gitu, kan bilang gitu. Nggak apa-apa mas, dibalas seperti itu. Nah ini dibalas, yang penting. Ini ada chat masuk lagi nih, malam mas. Ada chat masuk lagi, malam mas gitu. Oh ini dia balas, yang penting masih bisa update gitu ya, oke maksudnya. Tadi ada chat masuk lagi tuh. Ada chat masuk lagi, malam mas gitu. Malam mas dengan mas aku yang kapan hari itu sewa peralatan camping. Hah? Iya kak, mungkin temennya satu kelompok gitu. Dia mas, maaf ya mas telat balikin gitu. Nah yang punya alat dia bilang iya nih. Iya, ini juga lagi ngobrol sama masnya gitu kan. Oh, jadi ini cowoknya, ceweknya yang ngebalas. Ada emot sedih di sini. Ada emot sedih gitu. Ini lagi chat kan. Udah balasin baru ada musibah. Loh, kenapa mbak? Gitu. Ini ceweknya yang tadi. Cowokku meninggal. Cowokku meninggal. Hah? Nah ini mulai di gunung. Cowokku meninggal di gunung loh. Nah, dia bingung loh. Dia balesin lagi yang bener. Jangan bercanda mbak. Nah, kan yang tadi WA. Ini dibalesin lagi. Iya mas gitu. Dia sambil sedih gitu. Ini aku lagi chat sama temenmu. Maksudnya yang tadi, cowok tadi. Ini sudah hari ke-7. Aku capturein ta. Si cewek tadi bilang jangan bercanda amas gitu. Nggak bercanda lah, emang tadi baru WA-an sama cowokmu kok. Beneran, iya.
Ini dia coba chat cowok tadi dia chat, "Mas, dibaca centang dua. Mas, centang dua lagi. Mas, maaf, ini dengan siapa ya?" Dia mulai curiga nih. Katanya si cewek tadi cowoknya udah meninggal, terus ini siapa yang lagi WA-an ini? Dia cuman emot sedih gitu aja. Emot sedih. Dia cuman emot sedih gitu. Dia ngirim lagi nih. Ini foto pas pemakaman Mas. Ya. Oh ini teman-teman. Si cewek ini ngirim foto pas pemakaman, kondisi pemakaman. Terus dia balas, "Mas, jangan aneh-aneh deh." Terus tadi kita masih berduka, dia bilang gitu. Yang punya alat dia bilang, "Mbak, tolong jangan aneh-aneh." Ya gitu kan. Ya karena gimana, kan masih WA gitu loh, masih chat WA-an sama si cowok tadi. Sedangkan Mbak tadi bilang kalau cowoknya meninggal gitu. Terus yang chat sama Mas ini siapa gitu kan. "Ya ampun Mas," ya bilang gitu. Nah ini kan dia konfirmasi. Terus ini yang balas chatnya siapa? Kan benar toh. Si cewek tadi juga balas lagi kan, "Ngapain bercanda soal ginian sih?" Sumpah aneh banget ini Pak. Kan dari kemarin booking tendanya pakai nomor Masnya itu, maksudnya pakai nomor tadi gitu kan. Saya coba konfirmasi. Kalau memang udah meninggal, terus yang chat pakai HP itu tadi siapa gitu loh. Dari kemarin HP-nya aku bawa Mas, mati total. Difotoin HP-nya Pak. Masnya chat sama siapa gitu. Ceweknya juga bingung, Masnya itu chat sama siapa, HP-nya ada di aku, mati total gitu kan. Dilihat sama dia. Dari kemarin aku telepon Masnya nggak diangkat. Ini yang punya alat bilang gitu. Dari kemarin aku telepon Masnya nggak diangkat gitu kan. Tapi tadi balesin. Ini si cewek tadi chat lagi kan, "Iya Mas, cowokku sudah meninggal." Dipastiin lagi gitu. Si pemilik tenda bilang, "Ini Masnya aku balas apa ini Mbak?" gitu. Udah mulai ketakutan ini kayaknya. Gitu nih, pas kita ndaki. Oh, cowoknya udah meninggal pas ndaki. Ini aku lihat masih online gitu, yang punya tenda itu. Yang ceweknya balesin lagi, "Mas, jangan nakutin deh." Udah sama-sama bingung ini duanya nih. Siapa yang WA itu? "Bener Mbak," gitu. Si ceweknya balas lagi, "Seriusan?" Tanya. "Seriusan?" gitu. Sama-sama nggak percaya. Nah, itu deh. Yang punya tenda tadi balas lagi, "Tadi aku telepon nggak diangkat. Tapi aku chat dibales," gitu kan. Ceweknya balas lagi, "Aduh, kok jadi merinding," gitu. "Aku sendirian di rumah lagi," bilang gitu. Ini katanya sudah hari ke-7 dia meninggal. Jadi yang chat sama si pemilik tenda ini siapa gitu loh. HP-nya jelas-jelas mati total kata ceweknya gitu kan. "Aduh, kok jadi kacau gini ya," katanya si pemilik tenda gitu, yang punya rental. Si ceweknya balas lagi, "Aduh sumpah Mas, kayak ada orang berdiri depan rumah." Ada orang berdiri depan rumah. Difotoin. Pemilik tenda bilang, sudah Mbak. Mungkin juga ketakutan juga mungkin. Dia nggak berani buka. Yang pemilik tenda ini nggak berani buka. "Ini kirim foto apaan Mbak?" Dia cuma bilang gitu. Belum berani buka fotonya. Katanya ada orang di depan rumah si cewek tadi. "Nggak usah aneh-aneh Mbak," gitu.
Dia bilang gitu. Belum dibuka nih, fotonya belum dibuka. Mbak itu tadi. Dia coba mastiin lagi, Mbak. Ini dipastikan lagi sama Mbak tadi, yang cewek tadi. Kayak ada yang berdiri depan rumahku Mas sambil dilingkari, tapi belum dilihat fotonya. Itu kirim foto apaan katanya. Waduh, apa ini? Waduh, dihapus lagi. Nah ini udah dibuka download. Benar Pak, kayak ada yang berdiri Pak. Ada yang berdiri nih, jelas banget cowok, jelas banget di depan rumahnya, jelas. Dilingkari kan, iya jelas banget ini sosok cowok ini berdiri di depan Pak. Dibalasin lagi, sudah Mbak, lanjut besok aja katanya gitu. Mungkin juga sama-sama takut mungkin ya, karena kejadian aneh juga sih. Yang pertama kejadian anehnya ya HP-nya mati total, tapi ada yang chat WA gitu kan, ada yang dibales sih gitu kan. Yang aneh kedua kayak ada cowok berdiri di depan rumah. Loh itu pintu rumahku diketok-ketok lagi, merinding. Aduh, pintu rumahku diketok-ketok lagi gitu. Aduh Mas gitu. Cewek tadi merasa kalau ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya gitu loh. Nah si pemilik tenda ini balesin lagi, aku nggak berani chat temenmu Mbak gitu. Udah ngerasa aneh ya, udah ngerasa yang pasti itu bukan, nggak benar nih pasti, bukan. Sudah ya gitu. Yang pemilik tenda ini berusaha mengakhiri gitu kan, karena udah ngerasa yang hal-hal yang mistis terjadi gitu kan. Sudah ya gitu. Oh udah selesai, udah ya, dimatiin gitu. Ngeri banget teman-teman. Jadi ceritanya bahwa yang pemilik tenda itu dia menyewakan alat-alatnya pada orang pendaki gitu kan, beberapa orang pendaki. Mungkin dia mau melakukan pendakian di mana gitu. Dari batas waktu yang ditentukan ini melebihi batas waktu. Nah si pemilik tenda coba untuk konfirmasi gitu kan, apa mau nambah atau gimana, karena belum kembali. Karena historinya yang pemilik tenda ini sering kali ditipu, barang-barang yang disewa sering nggak balik gitu kan, dengan alasan disewa tapi disewa banyak terus nggak balik gitu. Makanya si pemilik tenda ini sering kali chat atau telepon dengan menggunakan metode perekaman layar itu tadi gitu kan. Harapannya supaya itu bisa dijadikan barang bukti ke pihak berwajib, pihak kepolisian. Tapi kenyataannya dalam kasus ini pemilik tenda ini ketika mencoba perekaman layar, ternyata tanggapannya adalah dari ceweknya tadi, dia memutuskan kalau cowoknya itu sudah meninggal gitu, dan HP-nya ada pada dia mati total kondisinya gitu loh. Nah kan jadi semakin aneh kan ketika ada chat WA yang dibalas gitu loh, padahal itu nomor cowok yang sudah meninggal ketika di gunung gitu kan. Yang konfirmasi tadi ceweknya yang memastikan kalau tendanya mau saya kembalikan gitu, maksudnya gitu. Ternyata ada percakapan seperti itu yang bilang bahwa cowoknya itu balas chat WA-nya gitu loh. Sampai tadi ada sebuah foto yang ada cowok berdiri di depan rumahnya itu kan. Nah itu yang bikin merinding teman-teman sekalian. Ya aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi dari kiriman ini. Yang jelas hal-hal semacam ini mungkin bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin bisa terjadi sama kita yang kadangkala orang yang sudah meninggal mungkin belum sampai atau pesannya belum tersampaikan. Akhirnya dia memilih jalan-jalan yang supaya dia bisa menyampaikan pesannya gitu. Atau bisa jadi ada jin korin yang memang sengaja untuk menakut-nakuti orang yang masih hidup itu tadi. Ya cukup seru teman-teman, kiriman dari teman kita di Surabaya itu.
Semoga bisa diambil hikmahnya, semoga bisa kita ambil pelajaran yang penting di sini. Itu saja dari Kembara Sunyi. Udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel Kembara Sunyi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.